Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai bilangan bulat, ya. Sebelum kita membahas tentang bilangan bulat lebih lanjut, saya akan menunjukkan silsilah dan jenis bilangan yang perlu kita ingat kembali. Yang pertama, bilangan kompleks. Ya, bilangan kompleks di situ terdiri menjadi dua jenis, yaitu bilangan imajiner dan bilangan real. Bilangan imajiner itu adalah biasa ditulis dengan lambang I, yaitu akar negatif 1. Sedangkan bilangan real, ya, terbagi menjadi bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dibentuk dalam bentuk A per B, dapat dinyatakan A per B. Ya, di sini dibagi menjadi bilangan pecahan dan bilangan bulat. Sedangkan bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Kembali ke bilangan rasional, dibagi menjadi bilangan pecahan, misalkan 1/4, 1/2, ya, itu masuk di pecahan. Sedangkan bilangan bulat itu adalah bisa misalkan 6/3, yaitu sama dengan 2. 2 di sini adalah bilangan bulat. Sedangkan bilangan bulat dibagi menjadi bilangan negatif dan bilangan cacah. Bilangan negatif itu adalah kalau di garis koordinat, ya, bidang kartesius itu dari 0 ke kiri, ya, 0 ke kiri, 0, negatif 1, kalau bilangan negatif berarti dimulai dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, ya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Sedangkan untuk bilangan cacah dimulai dari 0 sampai ke kanan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, semakin besar nilainya. Ya, seperti itu. Sedangkan bilangan cacah di sini terdiri dari 0 dan bilangan asli. Makanya tadi saya sebutkan dari 0, 1, dan seterusnya, yaitu dimulai dari bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan asli di sini adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan asli itu adalah terdiri dari bilangan komposit, kemudian bilangan prima, kemudian bilangan genap, kemudian ada bilangan ganjil, ya. Sifat pembagian bilangan bulat, definisinya misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat A tidak sama dengan 0, kita menyatakan bahwa A habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C, ya. Maka dari itu dinyatakan B sama dengan AC. A habis membagi B, sehingga notasinya bisa dilihat di situ A, ya. Ada garis di situ B, habis membagi B jika B ini sama dengan A kali C, di mana C ini ada tadi hasil baginya, ya. Anggota Z di sini adalah himpunan bilangan bulat dengan syarat A tidak sama dengan 0. Contoh, 4 habis membagi 12 karena 12 saat dibagi 4 sama dengan 3. Ya, 3 di sini adalah bilangan bulat, anggota Z tadi, ya, atau 12 sama dengan 4 kali 3. Tetapi 4 ini tidak habis membagi 13 karena 13 dibagi 4 sama dengan 3,25. 3,25 bukan bilangan bulat, gitu ya. Teorema Euclidean, misalkan M dan N adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat N lebih dari 0. Positif, ya. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat dua buah bilangan bulat unik Hi, quotient, dan R remainder sedemikian hingga M sama dengan N Hi plus R. Dengan R-nya di sini adalah sisa pembagian tidak boleh negatif, ya. Tidak boleh negatif untuk sisa pembagian. N di sini adalah pembaginya, M di sini adalah yang dibagi, Hi adalah hasil bagi, R di sini adalah sisanya, ya. R ini adalah nilainya tidak boleh negatif, jadi harus positif. Notasinya bisa ditulis menjadi 2, yaitu Hi sama dengan M div N, atau R di sini adalah M modulo N. R di sini adalah sisa,
ya. M di sini adalah pembagi, berarti pembagi modulo N. Modulo pembaginya tadi. Ya, yang dibagi modulo N. Untuk lebih jelasnya, ya, bisa dilanjutkan pada contoh. Contoh, 1987 jika dibagi dengan 97 memberikan hasil bagi 20 dan sisa 47. Jadi dapat ditulis 1987 sama dengan, ya, itu yang dibagi, sama dengan 97. 97 ini adalah pembaginya dikalikan dengan hasil bagi, yaitu dikali 20 ditambah sisanya, yaitu 47. Diekspresikan sebagai 1987 div 97 itu adalah sama dengan 20. Jadi kalau div, kita pakai istilah div, maka sama dengannya itu adalah hasil bagi, ya, yaitu 20. Tetapi kalau kita pakai istilah modulo, maka sama dengannya itu adalah sisanya. Itu yang membedakan antara div dan mod. Ya, sama-sama yang dibagi, ya, kemudian div atau mod pembaginya sama dengan itu tadi yang membedakan. Kalau div itu adalah hasil baginya, sedangkan kalau modulo itu adalah sama dengan sisanya. Untuk aritmatika modulo, contoh ya, kita langsung contoh biar lebih paham. 23 modulo 5 sama dengan 3. Karena 23 dibagi 5 memberikan hasil 4 dan sisanya 3. Ya, atau ditulis 23 sama dengan 5 kali 4 ditambah 3. Paham ya? Saya kira ini masih berhubungan dengan tadi yang sudah saya sampaikan tentang teorema Euclidean, ya. Kemudian ada contoh lagi, ada 3 contoh di sini. 27 modulo 3 sama dengan 0. Ya, kenapa? Karena 27 sama dengan 3 kali 9, ya, ditambah 0, sisanya 0, sehingga 0. Karena modulo itu adalah sama dengan sisanya. 6 modulo 8 sama dengan 6, kenapa? Karena 6 ini sama dengan 8 kali 0 ditambah 6. Ini sisanya, sehingga hasilnya ini adalah 6. Negatif 41 modulo 9 sama dengan 4. Kenapa? Karena negatif 41 itu sama dengan 9 dikali negatif 5, ya, ditambah 4. Kongruen sekarang. Dua buah bilangan bulat A dan B mempunyai sisa yang sama jika dibagi dengan bilangan bulat positif M. Sehingga dapat kita katakan bahwa A dan B kongruen dalam modulo M. Dilambangkan A, ya, ada sama dengan tapi ada garis 3, ya. B itu modulo 6. Notasinya kongruen seperti itu bisa diperhatikan. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulo M, maka ditulis seperti itu. Ya, itu sebenarnya jelasnya bisa ditaruh di tengah. Ya. A tidak kongruen B modulo M. Contoh, 38 modulo 5 sama dengan 3 dan 13 modulo 5 sama dengan 3. Sama-sama menghasilkan sisa yaitu 3, maka dikatakan 38 kongruen 13, ya, kongruen dengan 13 modulo 5. Ya, bisa kalian perhatikan kenapa 38 modulo 5 sama dengan 3, karena 38 diperoleh dari 5 dikalikan 7, yaitu 35, ditambah 3, jadi sisanya 3. Sama halnya 13 modulo 5 itu adalah sama dengan 5 dikalikan 2, ditambah 3. Jadi sisanya adalah 3 juga. Sehingga karena sisanya sama, maka dikatakan 38 kongruen dengan 13 modulo 5. Definisi kekongruenan sekarang. Misal A dan B adalah bilangan bulat dan M bilangan lebih dari 0, positif ya, maka A kongruen B modulo M jika M habis membagi A dikurangi B. Contoh saja. 17 kongruen dengan 2 modulo 3.
Artinya 17 itu sama dengan 3 dikalikan 5 ditambah 2, berarti sisanya 2. Dan 2 sendiri, ya 2 yang ini, ya, ini adalah diperoleh dari 3 dikalikan 0 ditambah 2. Sehingga sisanya kan sama-sama 2, sehingga dikatakan kongruen. Ya. Dan 3 habis membagi, sesuai definisi kita kembalikan bahwa 3, ya, modulo 3 tadi ya. Jadi M-nya, karena di sini 3, berarti 3 habis membagi 17 dikurangi 2. Ya, sesuaikan definisi 17 dikurangi 2 sama halnya A kongruen B, maka M habis membagi A min B. Karena 17 min 2 sama dengan 15, maka 15 ini habis dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Sudah habis, tidak ada sisanya. Itu yang dimaksud dengan definisi kekongruenan. Ya, jika A kongruen B modulo M, jika M-nya itu habis membagi A dikurangi B, ya, maka dia habis membagi A dan A dikurangi B. Sehingga seperti di contoh, 17 kongruen 2 modulo 3. Ya, artinya 17 min 2 itu adalah habis dibagi 3. Ya, seperti itu. Demikian penjelasan mengenai bilangan bulat, ya. Silahkan kalian pahami. Nah, berikutnya adalah latihan soal. Budi ini berikan 3 latihan soal. Yang pertama itu adalah carilah bilangan bulat Hi dan R sehingga M sama dengan NH plus R. Jadi kalian mencari Hi. Hi di sini adalah termasuk hasil baginya. R-nya ini adalah sisanya. Ya, silahkan yang di sini M dan N-nya sudah diketahui. M di sini adalah bilangan yang dibagi, sedangkan N di sini adalah pembaginya. Nah, yang nomor 2 itu adalah hitung hasil pembagian negatif 340 modulo 9. Silakan bagaimana caranya kalian menentukan hasil pembagian tersebut. Kalau seperti ini kan berarti sama dengan hasil sisanya ya. Sama dengan sisanya karena ini adalah modulo. Tuliskan bilangan bulat yang kongruen dengan 4 modulo 12. Kalau kita mengatakan kongruen, itu adalah diingat kembali bahwa keduanya, dua bilangan bulat dikatakan kongruen modulo ya jika sisanya memiliki sisa yang sama. Silahkan kalian coba cari bilangan bulat yang kongruen dengan 4 modulo 12.